Kondisi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk siswa secara psikologis menjadi syarat utama bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Lingkungan sekolah yang kondusif tercipta dari hubungan dan interaksi yang saling menghargai, memahami, dan saling percaya, baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Contoh paling sederhananya adalah guru yang sayang kepada siswanya, ramah, mau menyapa siswa, dan menyenangkan bagi siswa akan membuat siswa merasa aman dan nyaman berada di sekolah serta termotivasi untuk belajar. Radikalisme dan intoleransi yang bisa saja terjadi di sekolah kalian akan berdampak buruk terhadap kualitas hubungan dan interaksi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Dengan kata lain, jika terjadi radikalisme dan intoleransi di sekolah, lingkungan sekolah yang kondusif untuk peningkatan kualitas belajar siswa akan sulit terbangun. Radikalisme dan intoleransi seringkali berasal dari pemahaman yang tidak sesuai atau keliru, biasa disebut sebagai miskonsepsi atau overgeneralisasi, dan prasangka dan asumsi yang subjektif dan tidak punya dasar yang kuat atau intuitif, biasa disebut sebagai stereotyping. Misalnya, orang yang berasal dari suku A pasti pandai bernyanyi atau bermain sepak bola. Atau ajaran kepercayaan atau agama A adalah pasti yang paling benar, sedangkan yang lain pasti salah. Dalam hal ini, seharusnya kita menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan antar suku, ras, serta agama dan keyakinan, serta gender. Sekolah memainkan peran penting dalam pencegahan radikalisme dan intoleransi. Dalam hal ini, guru misalnya dapat menjadi panutan atau role model dalam hal menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama, keyakinan, dan gender. Guru juga bisa menjadi orang pertama yang mengidentifikasi gejala-gejala perilaku radikal dan intoleran. Selain itu, sekolah juga perlu membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk peningkatan kualitas belajar siswa. Upaya pencegahan perilaku radikalisme dan intoleransi yang memungkinkan bisa terjadi di sekolah dapat dilakukan melalui strategi-strategi sebagai berikut. 1. Sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, memahami dan mengerti tentang radikalisme dan intoleransi yang kemungkinan terjadi di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, diskusi antar guru, dan rapat sekolah. 2. Sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan guru melakukan refleksi diri, yaitu mengevaluasi cara pandang, pemikiran, asumsi, bias yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku, jenis kelamin, aliran politik yang mungkin, atau mengevaluasi miskonsepsi dan stereotyping yang mungkin terjadi di sekolah yang dapat menjadi pemicu radikalisme dan intoleransi. 3. Sekolah membangun kesadaran dan pengetahuan bagi kepala sekolah dan guru untuk pencegahan radikalisme dan intoleransi. 4. Sekolah melakukan kampanye atau gerakan anti perilaku radikalisme dan intoleransi. Dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan upacara bendera, diskusi di kelas, kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS, pamflet, hiasan dinding, dan lainnya. 5. Sekolah melakukan kampanye atau gerakan toleransi, yaitu menghormati perbedaan antar agama, ras dan suku, jenis kelamin, aliran politik dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekolah. 6. Sekolah menyusun peraturan sekolah anti radikalisme dan intoleransi di sekolah. 7. Sekolah dapat membentuk tim atau satgas anti radikalisme dan intoleransi yang bertugas mengkampanyekan anti radikalisme dan intoleransi di sekolah. 8. Dalam hal terjadi kasus radikalisme dan intoleransi di sekolah, sekolah melakukan penanganan. Penanganan dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik dan membangun kesadaran terhadap anti radikalisme dan intoleransi, bukan bertujuan untuk menghukum kecuali terjadi kasus berat. Mengingat beragamnya kondisi sekolah serta kearifan lokal menjadi bagian dari sekolah, pencegahan radikalisme dan intoleransi
dapat disesuaikan dengan mengacu pada konsep anti radikalisme dan intoleransi dan kearifan lokal masing-masing daerah.